Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem nilai pabean yang beranggotakan saya sendiri Cantika Eliza Putri, Anissa Balkis, Maisarah, dan Raja Ferdi. Sejarah sistem nilai pabean di Indonesia. Sebelum tahun 1985, Indonesia menganut sistem harga patokan, di mana nilai pabean dipatok secara tetap dan tertentu untuk selama periode tertentu. Harga patokan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian. Dalam prakteknya, ketiga menteri tersebut sangat jarang melakukan peninjauan kembali atas harga patokan yang telah ditetapkannya, sehingga keputusan harga cenderung ketinggalan zaman, tidak aktual, dan cenderung tidak mengikuti perkembangan jenis-jenis barang yang kemudian muncul. Untuk mengatasi hal tadi, muncul terminologi catatan harga yang berasal dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, atau Kantor Inspeksi Bea dan Cukai. Catatan harga ini kemudian dijadikan dasar penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai. Namun, tidak semua barang impor mempunyai catatan harga, sehingga sangat mudah bagi pejabat bea dan cukai melakukan pengaturan lebih lanjut yang dapat bermuara pada kepentingan-kepentingan pribadi. Maka muncullah argumen bahwa institusi kepabeanan pada waktu itu dipandang sebagai institusi yang sangat tidak efisien, penuh biaya tinggi, dan menghambat arus barang impor dan ekspor. Akhirnya, dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 1985, pemerintah memberlakukan sistem pemeriksaan pra-pengapalan, di mana diatur sebagai berikut. Yang pertama, impor barang dengan nilai FOB 5.000 US dollar atau lebih dilakukan pemeriksaan oleh surveyor yang ditunjuk, atau yaitu PT Surveyor Indonesia atau SGS, untuk melakukan pemeriksaan di negara pengekspor. Yang kedua, ekspor barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat pabean. Putaran Uruguay Perundingan Perdagangan Multilateral GATT Putaran Uruguay di Maroko tanggal 15 April 1994 telah menyetujui terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu agreement yang terlampir di dalam persetujuan tersebut adalah persetujuan tentang pelaksanaan artikel 7 GATT, Agreement on Implementation of Article 5 of GATT 1994. Persetujuan ini sering disebut sebagai WTO Valuation Agreement. Yang pertama, persetujuan ini menggariskan bahwa untuk menetapkan harga pabean harus menggunakan salah satu cara dari 6 cara atau metode penetapan harga yang tersedia sebagai berikut. Metode 1, metode nilai transaksi. Metode 2, metode nilai transaksi barang identik. Metode 3, metode nilai transaksi barang serupa. Metode 4, metode dedukasi. Metode 5, metode komputasi. Dan metode 6, metode fallback. Indonesia sebagai negara berkembang telah meratifikasi persetujuan pendirian WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, persetujuan ini mengikat bagi Indonesia, termasuk segala agreement yang terlampir di dalam persetujuan tersebut. Di antaranya adalah Agreement of Implementation of Article 7 of GATT 1994. Konsekuensinya adalah Indonesia harus menyesuaikan segala ketentuan yang berkaitan dengan nilai pabean sesuai dengan ketentuan agreement dimaksud. GATT atau WTO Valuation Agreement disusun untuk membangun sebuah sistem internasional untuk mendapatkan nilai pabean barang impor. Tujuan utama dari WTO Valuation Agreement adalah untuk menciptakan sistem penetapan nilai pabean yang netral, adil, dan seragam, yang tidak memberikan ruang bagi penggunaan nilai pabean yang sembarangan atau fiktif. WTO Valuation Agreement mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 bagi anggota WTO, termasuk 7 negara anggota ASEAN yang merupakan anggota WTO, sebagaimana telah dinyatakan dalam ASEAN Custom Policy Implementation and Work Program. Semua administrasi bea dan cukai di ASEAN
telah setuju untuk memasukkan WTO Valuation Agreement ke dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan mereka masing-masing. Dasar hukum. Yang pertama yaitu Agreement of Implementation of Article 7 of GATT. Diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, dan PMK Nomor 62 garing PMK.04/2018. Perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 garing PMK.04/2016 yang sebelumnya PMK Nomor 160 garing PMK.06/2010 tentang nilai pabean untuk perhitungan bea cukai. Selanjutnya yaitu kewenangan pabean yang akan dijelaskan oleh Anissa Balkis. Baiklah, saya Anissa Balkis ingin menjelaskan tentang kewenangan pabean. Sistem pabean di Indonesia menganut azas self-assessment, di mana importir diminta untuk memberitahukan dalam pemberitahuan impor jumlah, jenis, dan harga barang. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Umumnya sering menyebut sebagai under invoice, yaitu invoice yang mencantumkan harga barang lebih rendah dari yang seharusnya. Invoice ini dalam banyak hal dibuat sendiri oleh importir yang nakal sekedar sebagai persyaratan dokumen pelengkapan pabean di kalangan pejabat bea dan cukai. Invoice macam ini sering disebut sebagai invoice pasar pagi. Sesuai pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan, pejabat bea dan cukai berwenang menetapkan nilai pabean untuk menghitung bea masuk sebelum atau 30 hari setelah pemberitahuan pabean diserahkan oleh importir. Pejabat bea dan cukai yang dimaksud oleh pejabat fungsional pemeriksaan dokumen atau kepala seksi pabean. Berdasarkan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Kepabeanan, importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk menghitung bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% sampai dengan 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan nilai pabean di dalam Undang-Undang Kepabeanan. Sesuai dengan prinsip WTO Valuation Agreement, dasar utama penetapan nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, dalam hal nilai transaksi barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan, maka dipakailah metode-metode lainnya di dalam pelaksanaan penetapan nilai pabean diantaranya. Yang pertama, metode 1 itu nilai transaksi barang impor yang bersangkutan menurut ayat 1. Yang kedua, metode 2, nilai transaksi barang identik, ayat 2. Metode 3, nilai transaksi barang serupa, ayat 3. Metode 4, metode deduksi, ayat 4. Metode 5, metode komputasi, ayat 5. Dan metode 6, yaitu metode penetapan nilai pabean berdasarkan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip-prinsip metode 1 sampai metode 5 berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean, ayat 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mulai. Baiklah, saya Maisara akan menjelaskan tentang metode nilai pabean. Nilai pabean adalah nilai dari suatu barang impor yang diberitahukan oleh importir pada pemberitahuan pabean impor dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan metode tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, nilai pabean adalah nilai transaksi suatu barang impor yang tercantum dalam invoice dengan term CIF atau Cost Insurance Rate. Menurut
prinsip utama WTO Valuation Agreement terdapat 6 metode yang dijalankan. Yang pertama metode 1 yaitu nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Metode 2 nilai transaksi barang identik. Metode 3 nilai transaksi barang serupa. Metode 4 metode deduksi. Metode 5 metode komputasi, dan metode 6 metode fallback atau pengulangan. Yang akan dibahas selanjutnya metode nilai transaksi, yaitu metode pertama, nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, yaitu penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi atas barang impor, umumnya berdasarkan nilai invoice. Persyaratannya, harga yang dibayar oleh pembeli importir kepada penjual atau eksportir. Yang kedua, harga yang dibayar untuk barang yang dibeli. Yang ketiga, berupa barang yang diekspor ke dalam daerah pabean. Yang keempat, harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Metode selain nilai transaksi ada 2, yaitu metode 2 nilai transaksi berdasarkan barang identik. Barang identik merupakan barang identik secara fisik, karakter, kualitas, dan reputasi. Barang tersebut juga dibuat di negara yang sama oleh produsen yang sama atau berbeda. Persyaratan metode ini yaitu tanggal BL atau AWB dan tanggal pemberitahuan PIB, barang identik harus sama dengan barang yang ditetapkan nilai pabeannya atau maksimal 30 hari sebelum atau sesudah dikeluarkannya bill of lading atau airway bill. Metode 3, nilai transaksi berdasarkan barang serupa. Barang serupa merupakan barang yang sama secara fisik, karakter, kualitas, fungsi, dan reputasi. Barang tersebut juga dibuat di negara yang sama oleh produsen yang sama atau berbeda, tetapi memiliki perbedaan tipe. Persyaratan metode ini, tanggal bill of lading dan airway bill dan tanggal PIB barang identik harus sama dengan barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya atau maksimal 30 hari sebelum atau sesudah dikeluarkannya bill of lading atau airway bill. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raja. Kepada Raja. Oke, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu metode selain nilai transaksi. Metode keempat yaitu metode deduksi. Metode ini merupakan bab harga jual dikurangi faktor pengurangan hingga didapati harga CIF per persatuan. Faktor pengurang yaitu yang pertama komisi, biaya transportasi atau freight, asuransi, keuntungan atau profit, biaya masuk, pajak dalam rangka impor, GNA, expense, dan biaya lain. Metode 5, metode komputasi. Komputasi yaitu menghitung unsur-unsur biaya hingga didapati harga CIF per satuan. Metode ini digunakan jika importir dan eksportir saling berhubungan atau istimewa. Yaitu elemen-elemen biaya, biaya bahan baku, biaya produksi, biaya transportasi, biaya umum, dan keuntungan masuk. Biaya transportasi termasuk biaya bongkas muat, cargo handling, dan biaya asuransi. Metode ke-6, metode fallback atau pengulangan. Metode pengulangan atau fallback ini dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan penetapan nilai pabean dengan 5 metode sebelumnya, menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di atas. Tahapan penelitian dan penetapan nilai pabean, yaitu yang pertama ada berdasarkan PMK 34 tahun 2016, uji pemenuhan yaitu yang pertama uji pemenuhan persyaratan nilai transaksi, yang kedua uji kewajaran nilai pabean yang diberitahukan, yang ketiga permintaan tambahan bukti didukung transaksi jual beli melalui mekanisme INP-DNP atau disampaikan melalui sistem elektronik. Yang keempat, permintaan penjelasan secara lisan. Yang kelima, keputusan untuk menilai nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi atau tidak. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.